mengerikan lagi. Karena di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Mu'tafikat. Apa itu Mu'tafikat? Satu kaum yang bumi itu Allah angkat ke langit. Setelah Allah angkat ke langit terus dibalikkan lagi ke dunia, sehingga yang tadinya di atas dibalik jadi di bawah. Gambarannya itu seperti kita goreng telur dadar, yang di atas kita balik jadi di bawah. Itu kaum Nabi Lut yang disebut dengan kaum Sodom. Sodom itu nama tempatnya. Ya, kaum Sodom. Sodom itu nama tempatnya. Di Indonesia juga pernah ada kejadian itu. Dan itu jadi heboh luar biasa. Ya, karena baru terjadi kemarin-kemarin ini. Tahun 1955 ya, tahun 1955. Itu ada desa di Jawa namanya Desa Legetang. Ada Desa Legetang di Jawa, di Banjarnegara, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Tapi ini kan berita nggak sering diekspos, padahal itu terjadi luar biasa. Itu sampai terkejut Banjarnegara itu. Jadi sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke Legetang di Banjarnegara itu ada monumennya. Ada monumennya. Karena desa ini isinya ada 332 jiwa penduduknya. Ini kampung subur. Ada gunung di sana, gunung besar namanya Gunung Pengamun. Saya mencatat ya, karena saya cari beritanya, saya catat. Oh, ternyata di Indonesia itu pernah ada satu kampung yang hilang dalam satu malam, hilang. Ya, bayangkan ada 332 jiwa. Dan ternyata isi kampung ini banyaknya ahli maksiat, termasuk suka sesama jenis. Itu diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut di desa Legetang ini. Desa ini makmur, desa ini subur karena di bawah gunung Pengamun itu orang banyak menanam sayur-sayuran, kol, macam-macam. Ya, daerah desa ini desa yang dingin. Kalau dingin itu kan subur. Nah, diceritakan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu, karena sampai sekarang masih ada banyak saksi-saksi matanya. Mereka itu terkejut karena malam itu kondisinya gelap, hujannya lebat turun, dan mendengar suara gemuruh, tapi mereka nggak berani keluar dari rumah karena hujannya lebat. Sampai kemudian pagi hari mereka terkejut kalau gunung itu, Gunung Pengamun yang tinggi itu ternyata sudah hilang separuhnya, puncaknya hilang. Oh, ternyata bunyi gemuruh yang besar tadi malam yang membuat desa-desa yang lain mendengar sampai ketakutan itu adalah hilangnya sebagian puncak gunung itu. Kemana hilangnya? Makin terkejut lagi mereka kalau Legetang desa sebelahnya kemudian hilang dan penduduknya juga mati. 332 jiwa. Ya, silakan cari beritanya dan itu pernah diberitakan. Ya, dari saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah mengazab kaum Sodom, kaum Nabi Lut, ternyata di tempat yang dekat dengan kita pun pernah terjadi kejadian seperti itu. Tapi ironi kalau hari ini ternyata dosa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut, oleh kaumnya Nabi Lut, kok hari ini sedang dipromosikan besar-besaran. Alhamdulillah. Ya, bahkan Lampung juga ada komunitasnya ya. Lampung juga ada komunitas sesama jenis. Ya, Lampung ada komunitasnya. Karena saya baca berita ketika ada kontestasi LGBT di Bali beberapa tahun yang lalu, ternyata Lampung juga mengirimkan perwakilan. Lampung tuh mengirimkan perwakilannya. Dan na'udzubillah kalau sampai kemudian itu masuk hari ini ke rumah-rumah kita. Lewat apa sih paling mudah promosinya? Lewat sosial media. Iya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini dosa yang menjijikkan.
Karena Al-Quran menyebutkan innakum atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kata Allah, kalian ini kaum yang melampaui batas. Sudah ada istri kalian tapi justru nyari laki-laki yang laki. Dari dalam surat Al-A'raf bahkan Allah katakan innakum ta'tuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian melakukan perbuatan nista yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum kalian, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, Imam Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir, kalau Bapak Ibu punya tafsir Ibnu Katsir bisa melihat tafsir Ibnu Katsir. Di sini disebutkan Imam Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Ashru khisalin min a'mali qaumi Lutin. Ada 10 perkara yang jadi kebiasaan kaum Nabi Lut sehingga mereka diazab oleh Allah. Ada 10 kebiasaan kaum Nabi Lut sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ini nanti bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim. Ya, juga disebutkan di dalam kitab ini. Ya, perkara-perkara 10 ini ada yang haram, ada yang makruh. Maka hendaknya kita menghindari 10 ini. Karena ada yang haram, ada yang makruh. Tapi setidaknya 10 itu membuat Allah tidak suka dengan kita. Yang pertama kata Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah ya. Karena Ibnu Abbas ini anak paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburannya ada di Taif, ya, makamnya ada di Taif, Arab Saudi. Kata Ibnu Abbas, yang pertama kaum Nabi Lut itu punya kebiasaan yang tadi diazab itu dibalikkan buminya, ditenggelamkan mereka. Hari ini negeri kaum Nabi Lut itu kita kenal dengan laut mati. Hari ini, ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat peta, di mana itu negeri kaum Nabi Lut, ada di laut mati, bagian dari negara Yordan. Ya, hari masuk Yordan ya Pak ya, masuk Yordan. Ya, tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat yang diazab itu tidak boleh dijadikan tempat rekreasi. Karena Rasulullah memerintahkan kita kalau melewati tempat yang diazab itu harus segera, jangan lama-lama. Nah, hari ini aneh, tempat yang diazab justru dijadikan tempat rekreasi. Harusnya kita nangis karena laut mati ini laut dengan banyak cerita ya, banyak kisah dan banyak rahasia. Di laut mati ini kenapa disebut mati? Karena orang di sana dicemplungkan saja nggak mungkin tenggelam. Kadar garamnya sangat tinggi, makanya awet. Bahkan sisa-sisa peninggalan kaum Sodom itu masih bisa terlihat di pinggiran-pinggiran tepi laut mati, bahkan di kedalaman laut mati. Terutama ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam. Maka cahaya matahari itu akan menampakkan apa yang ada di bawah-bawah laut itu, ya, mulai dari bangunan-bangunan peninggalan rumah dan sebagainya itu masih bisa terlihat. Karena di laut mati itu tidak ada kehidupan, ikan saja nggak bisa hidup di situ, Pak. Ya, karena saking asin. Baik, kita lanjut. Yang pertama kata Ibnu Abbas, kebiasaan kaum Sodom yang diazab oleh Allah dengan dibalikkan bumi, ditimbun di dalam bumi. Pertama, tasfifus sya'ri. Kaum Sodom itu kaum yang punya kebiasaan sibuk dengan gaya model rambut. Macam-macam gaya model rambut itu kaum Sodom sudah pertama. Ya, maka hari ini kalau ada orang hari-hari sibuk dengan gaya model rambut, macam-macam tuh model rambut tuh. Mau ada yang kayak rel kereta api, ada yang apalagi itu landasan pesawat terbang, ada lagi yang macam-macam menantang langit. Maka dulu kaum Sodom sudah pernah melakukannya, tasfifus sya'ri. Padahal kita dalam syariat Rasul melarang kita kan
mencukur rambut, apalagi kalau bercirikan seperti orang kafir. Maka Nabi memerintahkan kita, ihliku kullah awitrukuhu kullah. Kalau mau cukur rambut maka cukur semua, kalau enggak tinggalkan semua. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qadha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan qadha. Apa itu qadha? Cukur. Kalau kita bilang cukur batok, ya, yang di sini ini kosong, yang di sininya berisi. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau pendekkan semua atau panjangkan semua. Jadi mencukur saja dalam agama kita diatur oleh syariat. Maka bayi-bayi yang baru lahir itu Rasul perintahkan untuk mencukur semua rambutnya. Jangan nggak dicukur. Karena saya pernah lihat ada orang tua membiarkan anaknya yang lahir rambutnya nggak dipotong. Padahal Nabi perintahkan untuk dipotong. Ya, alasannya karena rambut baru lahir itu bagus, halus, lembut dan sebagainya. Ya. Jadi kebiasaan kaum Sodom adalah sibuk dengan gaya rambut, tasfifus sya'ri. Yang kedua, wahilul azrari, yaitu membuka auratnya. Mereka suka buka auratnya, mempertontonkan auratnya. Padahal syariat kita, syariat Nabi SAW, bahkan syariat para nabi melarang seseorang untuk menampakkan aurat mereka, dan itu biasa. Kaum Sodom adalah kaum yang biasa menampakkan aurat. Ya. Waramyul bendik, dan kebiasaan mereka suka main ketapel. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat main ketapel. Kalau ketapel itu digunakan untuk berburu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 'anil khadaf. Rasulullah itu melarang para sahabat main ketapel. Kenapa? Kalau digunakan untuk berburu. Tapi kalau untuk latihan ketepatan silakan saja. Tapi kalau untuk berburu tidak boleh. Kenapa? Fa'innahu la taqtulul adu wa innama tuksirus sin wal ain. Karena ketapel itu hanya bisa merusak gigi atau merusak mata, tidak bisa membunuh sasar. Maka ketapel itu bukan untuk alat berburu. Makanya hewan yang mati karena ketapel hukumnya haram untuk dimakan. Ya Pak ya, hewan yang mati karena diketapel hukumnya haram untuk dimakan. Misalkan bapak ibu, bapak-bapak lah dulu suka berburu pakai ketapel. Orang bilang apa sih kalau ketapel di sini? Ketapel ya. Ya. Kalau bahasa Belandanya pelinteng. Bahasa Belandanya apa? Pelinteng. Main pelinteng. Biasa tuh kalau ada burung-burung apa, wah anak paling suka. Ya, cepat mati ya. Nah, itu mati burung itu biasanya dibakar, dipanggang, digoreng. Maka kalau ada hewan yang mati karena ketapel, haram dimakan. Kenapa haram? Karena batu yang dipakai untuk membunuh burung tadi itu bukan alat potong. Jadi matinya dengan batu itu tadi disebut dengan al-mauqudah. Ya, apa itu mauqudah? Hewan yang mati terhantam benda tumpul. Karena bendanya tumpul, batu itu bukan alat untuk. Sama lah seperti kita bunuh ayam pakai pendungan, biarpun baca Bismillah, Al-Fatihah sekalipun, itu ayamnya nggak boleh dimakan. Ini ayam, pendungan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah misalkan. Ya, biarpun nggak boleh, sebenarnya bukan nggak ada Al-Fatihah kan itu. Ayam hantam, tang, kepala pecah, mati nggak tuh? Mati. Tapi itu sama seperti ketapel. Pendungan tadi kumpul, ketapel juga tuh. Ya, makanya harus dipotong dengan benda yang tajam, pisau, silet, atau yang sembilu atau yang lain. Ya, lanjut. Jadi itu kebiasaannya kaum Sodom, main ketapel.